Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dayat dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3E. Jadi dalam vlog ini saya akan membahas tentang biografi, karya-karya atau jasa-jasa dan pemikiran ekonomi Umar bin Khattab selama masa hidupnya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan video. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza lahir pada tahun 513 Masehi di Mekah, keturunan Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Sekitar 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Umar bin Khattab merupakan suatu peristiwa besar di kalangan suku Quraisy dikarenakan ayah Umar bin Khattab merupakan salah satu anggota terkemuka di tengah suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantama binti Hashim bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Hantama merupakan sepupu dari Abu Jahal yang juga suku Quraisy. Umar bin Khattab juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana perawakannya tinggi, besar, dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat, berkumis tebal, rambut terurai dari kedua sisi kepalanya. Umar bin Khattab juga menyamir rambutnya dengan kanak dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Islamnya Umar membawa pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan Nabi Muhammad. Dalam kurun waktu 30 tahun, masyarakat Arab yang suka berkelana telah menjadi hero atau pahlawan sebuah kerajaan besar. Prajurit-prajuritnya tersebar pada 3 benua terkenal di dunia, di mana 2 kerajaan besar, Caesar atau Romawi dan Chesros Parsi, bertekuk lutut di hadapan pasukan Islam yang perkasa. Keikhlasan dan kebersihan hati dari segala hawa nafsu serta cintanya pada keadilan membuat gelar Al-Faruq melekat pada dirinya. Pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi, Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab ditikam ketika sedang melakukan salat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Selanjutnya, karya-karya atau jasa-jasa Umar bin Khattab. Itu pertama, membuat kalender Islam. Kedua, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Ketiga, memberi isyarat lampu hijau, proyek pengumpulan Al-Quran. Keempat, memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafiz atau penghafal Al-Quran. Kelima, menghapus pembayaran jizyah atau pajak bagi ahlu zimmah atau non-muslim yang dilindungi dan tidak mampu. Memberikan tanda pengenal khusus untuk ahlu zimmah. Menetapkan wajib militer. Menugaskan pihak pengadilan dan penunjuk jalan sebagai pengiring militer. Membuat surat keputusan secara tertulis. Mengadakan pertemuan dan rapat. Selanjutnya ke pembahasan pemikiran ekonomi Umar bin Khattab. Dasar kebijakan Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Pertama, negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil hasil dari atau harta fa'i yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar. Dua, negara memberikan hak atas kekayaan umum, tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan negara menambahkan subsidi serta menutup utang. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Negara menggunakan kekayaan dengan benar. Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih, ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa, sehingga terbentuk kondisi masyarakat yang damai, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan pada taraf perekonomian yang merata.
Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang atau ghanimah, pajak tanah atau kharaj, pajak perdagangan atau bea cukai atau disebut juga usyur, zakat, pajak tanggungan atau jizyah. Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa penerapan syariat tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin tertinggi sebuah negara dalam mewujudkan negara yang damai dan makmur. Pemikiran ekonomi Umar bin Khattab secara umum. Beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan tentang kebijakan ekonomi Umar tersebut, diantaranya sebagai berikut. 1. Umar menetapkan zakat kuda khusus di wilayah Syria dan Yaman sebagai objek zakat, karena kuda merupakan harta kekayaan yang paling berharga dan menjadi simbol status ekonomi seseorang. Kegiatan berternak sudah menjadi mata pencaharian sebagian umat muslim untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Kedua, Umar juga menetapkan karet dan madu sebagai objek zakat karena sudah lazim diperdagangkan secara besar-besaran yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi para penjual. 3. Umar lebih memprioritaskan pemberian harta zakat kepada para fakir dan miskin dengan harapan agar mereka dapat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Umar juga mendukung adanya desentralisasi zakat, sebab zakat itu harus dikeluarkan kepada para penduduk di mana zakat dikumpulkan. Yang keempat, Umar menerapkan pajak usyur, bea cukai, perdagangan lintas negara jika mencapai 200 dirham kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan sekali dalam setahun. Kelima, memberikan keringanan jizyah kepada kaum du'afa dan laki-laki yang telah uzur usia yang tidak bekerja dan kalangan non-muslim, dan melakukan desentralisasi zakat di seluruh wilayah negara. Keenam, Umar memberikan gaji tetap bagi para tentara selain sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela negara. 7. Dana pensiun pertama kali diberikan oleh Umar kepada Ahlul Bait peserta perang Badar dan Uhud, sahabat yang yang ikut dalam sumpah Hudaibiyah waktu Nabi pergi menunaikan ibadah. Yang ke-8, pendirian Baitul Mal dalam rangka mengelola pendapatan negara. Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan agar pendapatan yang menjadi kas negara dikelola dengan terencana dan terarah. Lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan pada masa Rasulullah menjadi institusi yang memiliki peran penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan negara. 9. Terkait dengan kebijakan fiskal, Umar bin Khattab telah tetap mempertahankan struktur arus keluar masuk devisa yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah dengan berbagai macam penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat itu. Kebijakan fiskal telah memberikan dampak positif terhadap tingkat prestasi dan penawaran sekaligus berpengaruh pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, itu saja video dalam vlog ini, dimana membahas tentang biografi, karya, dan pemikiran Umar bin Khattab selama hidupnya. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.